Kita selalu dicekoki satu narasi basi tiap kali ngebahas soal ekonomi. Kalian pasti sering dengar katanya kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi negara. Kelas menengah, middle income class, selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Tapi ada satu data makro yang benar-benar bertolak belakang sama isi dompet kebanyakan kelas menengah di hari ini. Di awal 2026, PDB kita tumbuh 5,6% secara year on year di kuartal pertama. Angka yang sangat fantastis di atas kertas, sangat impresif. Paling tinggi sejak kuartal 2 2021. Dari angka pertumbuhan ekonomi tadi 5,61 dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Logika normalnya kalau ekonomi meroket sekencang itu, hidup sebagai kelas menengah yang jadi penggerak utama harusnya makin sejahtera. Tapi tunggu dulu. Tanggal 13 Juni 2026, Bank Dunia baru aja ngerilis laporan yang bikin gua baca datanya berulang kali. Laporan itu dengan jelas nunjukin kalau populasi kelas menengah di Indonesia terus menyusut drastis, berkurang perlahan tapi pasti. Bagaimana mungkin PDB meroket 5,6%, roda ekonomi jalan kencang, tapi orang di tengah malah pelan-pelan lenyap? Jawaban pahitnya, kelas menengah itu cuman jadi bumper. Predikat tulang punggung itu cuman ilusi. Kelas menengah terjebak di zona yang namanya the squeezed middle, zona yang paling mematikan. Dan posisinya begini, kalau kalian ada di garis kemiskinan ekstrim, negara akan turun tangan langsung. Ada subsidi listrik, ada social safety net, ada BLT, dan ada asuransi kesehatan gratis dari pemerintah. Kalau kalian duduk di puncak piramidanya, kalian pegang aset keras, properti komersial, saham, bisnis skala besar, dan saat inflasi datang dan harga bahan pokok naik, nilai aset para ultra rich ini otomatis ikut meroket. Mereka sangat diuntungkan dari pelemahan daya beli massal ini. Dan gimana nasib kelas menengah? Senjata kelas menengah buat bertahan hidup cuman satu, which is gaji bulanan. Dan inilah satu-satunya sumber nafas yang secara sistematis dan legal dipotong sama pajak progresif. Dan uang pajak inilah yang dipakai untuk nutupin subsidi ke bawah. Sementara sisa keringat dan energi kelas menengah diperas habis-habisan buat naikin valuasi aset kelompok elit yang ada di pucuk piramida. Kalian dituntut punya lifestyle modern, wajib kelihatan sukses di LinkedIn atau pamer liburan di Instagram. Tapi net worth sesungguhnya nol besar. Ya bisa dibilang pertumbuhan 5,6% itu juga nyata. Bener-bener ada aliran uang raksasa yang masuk ke dalam sistem ekonomi kita. Tapi kue utamanya langsung ditarik sama mereka yang ada di puncak rantai kapital. Sementara kelas menengah dibiarkan dan perlahan tergelincir turun kasta karena terus digerus biaya hidup yang gak masuk akal. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa bisa begini? Kenapa meski ekonomi makro diklaim tumbuh kencang, uang sisa di rekening kelas menengah selalu mentok dan habis tak tersisa tiap minggu ketiga tiap bulannya? Para financial guru dan motivator di internet sering banget nyuruh kalian kerja lebih keras, nyuruh berhenti jajan di kafe mahal dan mulai catat pengeluaran harian. Ini bener, tapi menurut gua masih ada yang bisa ditambahin. Karena menurut gua saran itu sengaja disebar masif untuk menutupi satu kegagalan sistemik yang luar biasa besar. Gaji kelas menengah yang stagnan dan mandek ini adalah hasil murni dari desain matematis corporate capitalism. Menurut gua, jangan buang waktu buat nyalahin seberapa keras kalian kerja atau seberapa sering kalian jajan es kopi. Sistem korporasi modern ini memang sengaja dirancang untuk menahan payroll kalian di satu titik equilibrium absolute. Cukup tinggi supaya besok pagi kalian tetap punya motivasi buat absen fingerprint di kantor, tapi cukup rendah supaya kalian gak akan pernah punya capital lebih buat resign dan mencapai financial freedom. Di dunia macroeconomics, anomali ini punya istilah khusus, namanya the decoupling of productivity and pay. Pemisahan antara produktivitas real dan upah pekerja. Selama beberapa dekade terakhir, produktivitas pekerja kantoran meledak luar biasa karena ada internet yang berkecepatan tinggi, ada software automation, dan sekarang ditambah dengan kekuatan generative AI. Satu karyawan kelas menengah hari ini bisa memproduksi output pekerjaan jauh lebih masif. Berapa banyak? Kalau 5 tahun lalu mungkin 2 kali, 10 tahun lalu mungkin 3 kali
kali lipat. Tapi hari ini satu orang bisa mengerjakan porsi 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan staf era 90-an. Tapi apakah daya beli dan gaji real kelas menengah ikut naik sejalan dengan angka gila itu? Jawabannya enggak. Gaji kelas menengah ada di situ-situ aja. Garis produktivitas di grafik makro melesat vertikal ke atas, sedangkan garis upah cuman merayap pelan menyusuri tanah. Coba kita bedah dan bongkar ilusi paling jahat yang sering terjadi di rutinitas kantor kalian. Namanya the illusion of raise, ilusi kenaikan gaji tahunan. Anggap bos kalian manggil kalian ke ruangannya akhir bulan ini. Dia ngasih kalian raise 5% let's say, karena performancenya bagus. Dan kalian keluar ruangan ngerasa bangga, merasa keringat dan kerja kerasnya akhirnya divalidasi. Tapi coba kita cek core inflation. Gua nggak lagi ngomongin harga inflasi beras, telur, atau cabai di pasar. Gua ngomongin inflasi aset real yang mendikte masa depan dan standar hidup kebanyakan orang, which is harga tanah atau harga rumah di pinggiran kota, biaya rawat inap di rumah sakit swasta, uang pangkal pendidikan anak yang kualitasnya layak, dan itu semua meroket 8-10% konsisten tiap tahun. Artinya apa? Kenaikan 5% yang kita rayakan mati-matian itu sebenarnya adalah pemotongan gaji terselubung. Purchasing power kelas menengah minus 3% setiap tahun. Dan kita kerja lebih gila. Perusahaan capai target tahunan jauh lebih cepat dari jadwal. Sedangkan revenue tembus all time high berturut-turut di laporan kuartalan. Lalu selisih keuntungan besar yang itu hari kemana? Uang itu mengalir deras ke instrumen share buyback, simpelnya ke pembagian dividen para pemegang saham, ke struktur bonus tahunan eksekutif C-level di ujung piramida atas. Dan kalian yang keringat di tengah cuman dikasih sisa remahan yang dibungkus rapi pakai kata-kata penyesuaian standar inflasi. Jadi mulai sekarang stop nyalain diri sendiri pas ngecek saldo M-Banking dan ngerasa sesek nafas. Kalian gak gagal mengatur uang karena kalian gak makin miskin cuman gara-gara gaya hidup. Kalian secara paksa disuruh berlari sprint di atas treadmill ekonomi yang kecepatannya terus-menerus dinaikkan oleh sistem. Sementara nilai waktu dan tenaga kita dibayar makin murah tiap tahunnya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal video kita. Seberapa rentan sebenarnya eksistensi kelas menengah kita di hari ini? Gua berani ngomong dengan sangat objektif. Kita adalah kelompok demografi yang paling rapuh di seluruh ekosistem ekonomi piramida ini. Kenyamanan yang kita nikmati dan pamerin hari ini, mobil keluaran terbaru, apartemen pinggir kota, gadget flagship yang kita semuanya pegang, semuanya sangat rapuh. Semua itu cuman ilusi sementara yang ditopang sama cicilan bulanan dan leverage. Tapi kenapa sangat rapuh? Karena kelas menengah hidup penuh di blind spot, which is titik buta sistem yang terlupakan. Sedangkan di sisi lain, pemerintah kita sibuk meracik jaring pengaman, ngucurin bansos dan menyebar subsidi miliaran rupiah buat menopang masyarakat lapisan bawah supaya nggak terjadi kejatuhan sosial. Di sisi berlawanan, para elit sibuk memutar instrumen finansial yang rumit, menggunakan leverage bank, dan mencari celah aturan pajak buat melipat gandakan kekayaan mereka tanpa henti. Sedangkan kelas menengah, kita dipaksa sendirian menahan angin di tengah badai inflasi, tanpa adanya subsidi negara, tanpa punya backup portofolio aset raksasa. Kita cuman disuruh bertahan hidup modal satu tameng tipis yang bernama gaji bulanan. Ini yang bikin paling merinding. Mayoritas dari kelas menengah modern cuman berjarak satu krisis dari kebangkrutan total. Satu musibah, satu tagihan rumah sakit kritis keluarga yang mendadak gak di cover sama asuransi, satu surat PHK massal yang dikirim HRD, atau satu kali bank sentral naikin suku bunga agresif dan cicilan KPR kebanyakan orang meledak melampaui separuh gajinya. Begitu satu aja dari pilar penyangga buatan itu rubuh, lifestyle kelas menengah hancur seketika. Dan kelas menengah akan langsung terjun bebas menembus batas kelas bawah. Dan sistem di luar sana secara aktif memaksa kalian untuk terus konsumtif. Kalian didorong secara keras untuk swipe kartu kredit limit tinggi, nyicil kendaraan, ambil KPR tenor 40 tahun dan tujuannya cuman satu, supaya roda ekonomi negara tetap berputar kencang, supaya PDB negara kita tetap bisa pamer angka pertumbuhan 5,6% di depan media asing. Tapi di detik yang sama, sistem itu secara perlahan dan pasti mencekik kemampuan kalian untuk mengakumulasi kekayaan yang permanen. 1 tahun mungkin kalian cuman minus daya beli, kalau 5 tahun kalian terjebak stagnansi utang, dan 10 tahun penuh kalian kehilangan waktu dan sisa tenaga buat pensiun secara real. Dan lu tahu nggak apa yang lebih gila? Makanya pas tanggal 13 Juni
kemarin kalian baca berita rilis dari Bank Dunia kalau populasi kelas menengah Indonesia terus menyusut dan kalian nggak usah kaget. Itu jelas hasil matematis murni dari sebuah mesin capital yang berjalan 100% sempurna. Nggak ada unsur kebetulan di sini. Negara kita makin kaya raya, elit korporasinya makin makmur. Sementara kita, kebanyakan orang kelas menengah akan terus diperas dari Senin sampai Jumat. Tapi sampai kapan putaran ini akan berhenti? Sampai kalian sadar, selama kalian cuma menukar waktu fisik kalian dengan upah yang terus disabotase inflasi, kalian gak akan pernah memenangkan permainan ini.